Arab Saudi, negara yang dikenal sebagai pusat ibadah umat Islam, tempat jutaan orang datang setiap tahun untuk berhaji dan umroh. Di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang disorot. Arab Saudi punya kekuasaan besar dalam dunia Islam. Dua kota suci ada di sana, Makkah dan Madinah. Tapi, pengaruh ini sering dijadikan tameng untuk menutupi pelanggaran di dalam negerinya. Lujain Al-Hatlu, aktivis perempuan yang memperjuangkan hak menyetir, justru dipenjara setelah hukum itu disahkan. Dia disiksa dan ditahan tanpa proses yang adil. Minyak bikin Arab Saudi jadi negara super kaya. Tapi, siapa yang kerja keras di balik kemewahan itu? Ratusan ribu buruh migran dari Asia Tenggara dan Asia Selatan jadi tulang punggung proyek-proyek besar. Dalam pembangunan kota futuristik Neom, banyak pekerja migran kehilangan nyawa. Mereka dipaksa kerja dalam suhu ekstrim, sering tidak dibayar dan paspor mereka disita. Kritik terhadap pemerintah bisa bikin seorang hilang tanpa kabar. Di Arab Saudi, menyuarakan pendapat beresiko besar. Jamal Khashoggi, jurnalis yang kritis terhadap kerajaan, dibunuh di konsulat Arab Saudi di Turki. Sampai sekarang, tubuhnya tidak ditemukan. Meskipun sudah boleh menyetir dan bekerja, perempuan Saudi masih harus dapat izin dari wali-wali laki-laki untuk banyak hal, termasuk menikah atau bepergian ke luar negeri. Rahaf Mohammed, remaja perempuan Saudi, kabur ke Thailand dan meminta suaka karena takut dikekang dan dianiaya keluarganya. Kasus ini viral di seluruh dunia. Neom, kota masa depan Arab Saudi, dibangun dengan teknologi canggih, tapi sedikit orang tahu bahwa proyek ini memaksa suku asli Howitat angkat kaki dari tanah leluhur mereka. Abdul Rahim Al-Howeiti, warga lokal yang menolak penggusuran, ditembak mati oleh aparat setelah mengunggah protesnya di sosial media. Arab Saudi adalah kerajaan absolut. Tidak ada pemilu. Pemimpin ditentukan oleh garis keturunan. Agama digunakan sebagai alat penguasa untuk menjaga stabilitas. Syekh Salman Al-Auda, ulama terkemuka, ditahan karena menyuarakan rekonsiliasi politik. Ia masih dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Arab Saudi sekarang lebih terbuka. Konser musik, bioskop, dan turis asing mulai masuk. Tapi, kebebasan berekspresi tetap dikontrol ketat. Salma Al-Sebab,
Mahasiswi Saudi yang kuliah di Inggris dihukum 34 tahun penjara hanya karena meretweet postingan tentang hak perempuan. Negara-negara besar tetap berbisnis dengan Arab Saudi karena minyak dan uang lebih penting daripada hak asasi manusia. Amerika Serikat dan Inggris terus menjual senjata ke Arab Saudi. Meskipun sudah jelas digunakan dalam konflik brutal di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. Masalah seperti ini gak mudah dibicarakan, apalagi karena menyangkut negara yang sangat berpengaruh secara global dan religius. Tapi bukan berarti harus diam. Banyak warga Saudi yang mulai bersuara lewat media sosial, meski pakai akun anonim. Beberapa bahkan harus kabur ke luar negeri demi keamanan diri sendiri. Video ini bukan untuk menyerang, tapi biar kita sama-sama sadar bahwa tempat suci pun bisa punya sisi gelap. Kita boleh hormat, tapi jangan buta. Boleh kagum, tapi tetap kritis. Gue Otakiri, sampai ketemu di video selanjutnya.